Masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang belum paham mengenai aturan berkendara, sehingga banyak perilaku pengendara yang justru membahayakan keselamatan. Salah satu di antaranya adalah Hai semua, perkenalkan nama saya Selena Fiora. Saya dari kelas 1 IHMA dengan NPM 2251047. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat di lokasi yang telah saya pilih. Nah, mengenai lokasi ini, saya memilihnya secara acak yang terdapat di Kota Batam. Seperti di Sekolah Semansa yang terdapat di area Skupang, di area GB, di area BCS, serta persimpangan jalan dekat area Indomobil. Terdapat banyak sekali perilaku pengendara yang melanggar aturan dan dapat membahayakan keselamatan diri. Salah satunya adalah perilaku berkendara dengan membonceng penumpang lebih dari satu alias bonceng tiga. Bonceng tiga sampai saat ini masih menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat. Hal ini juga sudah tidak asing lagi di mata masyarakat. Nah, terdapat sejumlah alasan yang membuat mereka terus menerapkan kebiasaan buruk tersebut. Misalnya, yang sering kita lihat di jalan yaitu aksi perboncengan antara suami yang berada di depan, istri yang berada di belakang, dan anaknya yang berada di tengah. Nah, hal ini sering terjadi di kota kita saat ini. Nah, tanpa sadar, hal ini juga dilarang dan dianggap melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah karena membahayakan keselamatan pengendara. Nah, adapun contoh lainnya misalnya yang dilakukan sama anak-anak pelajar yang masih bersekolah. Lihat saja di kota kita sendiri ini, terdapat banyak anak-anak pelajar yang melakukan aksi tersebut seperti saat ingin pulang sekolah, lalu ingin nebeng pulang karena mereka tidak mau ribet harus bolak-balik antar 2 kali, akhirnya mereka memilih untuk melakukan aksi bonceng 3 tersebut. Nah, sadar tidak sadar bahwa masyarakat di kota kita ini juga sering sekali melakukan aksi yang berbahaya tersebut. Bahkan di Batam saja juga pernah terjadi berbagai kasus bonceng 3 seperti ini. Misalnya saja ada anak sekolah yang berkendara sambil bonceng 3 di jalan Taman Raya. Bahkan tampaknya mereka juga sangat menikmati kondisi ini tanpa memerdulikan keselamatan mereka sendiri. Nah, dalam hal ini tentu sangat membahayakan apalagi yang membawa itu anak-anak sekolah yang bahkan belum mengerti semua tata tertib mengenai lalu lintas secara maksimal. Kita harus tahu bahwa sepeda motor itu tidak memiliki kapasitas membonceng lebih dari 1 orang. Dikarenakan hal tersebut dapat membahayakan keselamatan baik si pengendara maupun orang yang dibonceng maupun orang lain. Nah, beda lagi kalau misalnya ada kereta samping atau yang biasanya disebut dengan sespan yang memang dimanfaatkan untuk membawa penumpang tambahan. Nah, adapun aksi pengendara sepeda motor yang membonceng lebih dari 1 penumpang merupakan jenis pelanggaran terbanyak yang terjaring pada hari pertama operasi Patuh 2022. Perlu diketahui juga bahwa aksi membonceng lebih dari 1 penumpang ini melanggar hukum pidana yang dapat dikenakan sanksi. Dikarenakan dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas itu termasuk bagian dari hukum pidana. Nah, aturan soal berbonceng 3 ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 106. Nah, pasal tersebut berisi tentang ketertiban dan keselamatan pengendara. Kemudian pada ayat 9 dijelaskan juga mengenai jumlah maksimal penumpang pada kendaraan roda 2 alias motor. Bunyi pasal tersebut adalah setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Adapun jika petugas kepolisian mendapatkan pengendara yang melanggar aturan tersebut, maka bisa dikenakan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa kurungan pidana atau denda yang harus dibayarkan. Aturan itu tertuang dalam pasal 292 dalam undang-undang yang sama. Bunyi pasal tersebut adalah setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Berdasarkan penjelasan singkat ini, mari kita simak video wawancara yang telah saya lakukan untuk mengetahui apakah masyarakat sadar bahwa hal tersebut merupakan salah satu aksi yang melanggar hukum, serta apa mereka sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Hai semua, hari ini saya akan melaksanakan wawancara terhadap narasumber saya yang pertama di SMA Negeri Satu Batam. Dan saya akan melakukan pertanyaannya sekarang. Nama adik siapa? Meisha Notika, Kelas berapa? 11. Menurut Ade sebagai salah satu anggota dari masyarakat ini, apa membonceng lebih dari 1 penumpang oleh pengendara sepeda motor itu boleh dilakukan? Tidak boleh dilakukan karena itu menyebabkan kecelakaan dan tidak baik untuk anak sekolah. Oke, apakah Ade sendiri pernah melakukan kegiatan tersebut kayak membonceng lebih dari 1 penumpang ketika mengendarai sepeda motor? Pernah. Apa pandangan atau pendapat Ade setelah mengetahui bahwa permasalahan tersebut tidak boleh dilakukan? Karena itu bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri.
bonceng tiga itu juga menyebabkan pelanggaran lalu lintas atau tata tertib lalu lintas. Jadi kewajiban kita itu mematuhi hak kita juga menjamin keselamatan tersebut. Baik, terima kasih karena sudah bersedia untuk melaksanakan wawancara ini. Terima kasih. Sekarang saya bersama narasumber saya yang kedua. Nama Bapak siapa? Jadi, Oke, saya akan melakukan pertanyaan saya sekarang. Ya. Jadi menurut Bapak sebagai salah satu anggota dari masyarakat ini, apakah membonceng lebih dari satu penumpang oleh pengendara sepeda motor itu boleh dilakukan di jalan raya? bonceng lebih dari satu penumpang. Iya. Oh, berarti bonceng 3 gitu ya? Iya. Oh, ya nggak boleh lah, nggak boleh sama sekali nggak boleh karena membahayakan dirinya sendiri juga untuk orang lain ya kan. Apa Bapak sendiri pernah melakukan hal tersebut? Pernah sih waktu masih muda dulu. Kalau sekarang nggak pernah lagi. Baik. Iya. Jadi apa pandangan atau pendapat Bapak terhadap permasalahan membonceng lebih dari satu penumpang tersebut yang masih sering dilakukan saat ini? Ya harus apa ya, lebih polisi lah, lebih gencar mungkin lah dia menertibkan anak-anak, terutama biasanya tuh anak-anak muda ya kan. Jadi polisi harus lebih gencar lah, lebih ketat dalam pengawasan. Baik Pak, sekian, terima kasih. Hai semua, hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya yang ketiga di Polresta Barelang di unit Kamsel, dan saya akan memulainya sekarang. Permisi Pak, dengan siapa nama Bapak? Ya, nama dengan Ibda Indra, kami dari unit Kamsel Satlantas Polresta Barelang. Jadi arti Kamsel itu perlu kita ketahui bersama, keamanan dan keselamatan. Tugas kami memberi penyuluhan tentang keselamatan berlintas di jalan. Itu kita mulai dari tingkat TK, kemudian SD, itu namanya PSA, Polisi Sahabat Anak. Ya, yang kedua dari kesekolahan, Police Go to School, SMP, SMA, kemudian Police Go to kampus, universitas, Police Go to industri, ke perusahaan-perusahaan memberi penyuluhan. Kemudian juga kami menyasar ke komunitas-komunitas motor dan mobil yang ada di Kota Batam. Program ini dari Korlantas Polri sudah dicanangkan, sudah sejak lama, dan kita menjalankan secara rutin kegiatan tersebut. Baik Pak, saya akan menanyakan pertanyaan saya yang pertama, yaitu seperti yang diketahui bahwa dalam aturan lalu lintas tidak diperbolehkan membonceng lebih dari satu penumpang saat mengendarai motor. Nah, jika melanggar bisa dikenakan sanksi. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, apakah saat ini orang yang membonceng lebih dari satu penumpang tersebut akan ditindak oleh polisi dan dikenakan sanksi? Ya, benar sekali. Kepolisian khususnya Satlantas Polresta Barelang, kemudian Satlantas juga, apabila melihat ya sepeda motor berboncengan lebih dari 2 orang ya, atau 3 orang, tarik 3 istilahnya deh ya, itu melanggar dalam ini muatannya ya, dalam masalah muatannya. Jadi di situ tertera bunyi pasalnya yang sesuai dengan bunyi pasal ditilang, masalah muatan. Kemudian di sini tertera tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 orang, tanpa kereta samping ya, tidak ada kereta samping, berarti dia solo aja, kendaraan solo, lebih dari 1 orang. Kemudian pasal yang mengaturnya pasal 292 junto pasal 106 ayat 9-nya. Kemudian denda maksimalnya 250.000. Kemudian untuk poin penaltinya itu termasuk pelanggaran ringan ya. Di sini sesuai dengan pasal Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Lalu yang kedua, menurut Bapak, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas mengenai permasalahan membonceng lebih dari satu penumpang yang masih sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor saat ini, dan bagaimana cara agar permasalahan ini tidak sering terjadi lagi dalam kehidupan masyarakat? Ya, baik. Untuk Batam sendiri tingkat kesadaran berlalu lintasnya cukup tinggi ya, lumayan. Hanya ada beberapa segelintir orang yang melakukan hal tersebut, berboncengan lebih dari 1 orang. Mereka mungkin berpikiran, wah pengen cepet ya, atau pengen buru-buru juga, kemudian setia kawan ya. Kan banyak tuh jalan berdua jumpa kawan, dong bonceng dong,
aku ditinggal ikut dong, ya kan, biasa gitu loh. Nah, si pengemudi tanpa menyadari mereka sudah melanggar pasal 292 tadi untuk angkutan penumpang ya tanpa kereta samping untuk sepeda motor. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Keseimbangan tidak terjaga. Ya, keseimbangan tidak terjaga di saat kita mengendara kendaraan roda 2 tersebut apabila penumpangnya lebih dari 1 orang. Itu akan goyang. Jadi disitulah nanti menimbulkan kecelakaan. Karena dari awal sebelum terjadinya kecelakaan itu diawali oleh pelanggaran dulu. Itu tadi pelanggaran yang mengangkut penumpang lebih dari 1 orang untuk sepeda motor. Pak, yang ketiga, menurut Bapak, apakah permasalahan mengenai membonceng lebih dari 1 penumpang oleh pengendara sepeda motor saat ini yang dapat dikenakan pasal 292 dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 bila dilanggar, ini telah pernah disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar lagi. Nah, jika sudah pernah disosialisasikan, mengapa masyarakat masih sering melakukan kebiasaan buruk tersebut secara berulang-ulang? Ya, baik. Yang kita bilang dari awal tadi, unit Kamsel adalah unit keamanan dan keselamatan. Kita bertanggung jawab dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kita mulai dulu dari tingkat anak-anak ya. Polisi sahabat anak dari tingkat TK sampai SD. Kenapa kita ke anak usia dini? Kita dari kecil tersebutlah kita tanamkan kesadaran tentang tertib berlalu lintas. Kita menikmatinya nanti 15 tahun atau 20 tahun ke depan. Ya, minimal 15 tahun nanti. Kita akan menikmati hasil dari sosialisasi kami tersebut. Nah, dan bukan hanya tingkat PSA ya, polisi sahabat anak, dari tingkat SD dan TK. Kami terus berlanjut secara kontinu. Setelah mereka TK, mereka SD. SD kami datangi lagi, sekolah SD. Setelah mereka tamat SD, mereka sambung ke SMP. SMP pun kami datangi, SMA kami datangi. Begitu mereka tamat, sudah beranjak dewasa, mereka tuh sudah ada suatu ilmu atau pengetahuan tentang tertib berlalu lintas. Jadi secara kontinu dari usia dini dulu kita tanamkan untuk tertib berlalu lintas tersebut. Nanti kita akan menikmatinya 15 tahun ke depan. Mereka sudah dewasa, ya. Mereka nanti setelah tamat SMA tentu melanjutkan perguruan tinggi nih. Kami datang lagi ke perguruan tinggi, ke kampus-kampus. Kita berikan sosialisasi, ya. Namanya safety riding ya. Namanya Police Go to Campus. Programnya safety riding. Kita datangi lagi. Setelah mereka tamat dari kampus, wah nih aku mau bekerja di PT nih atau di perusahaan mana. Kami datangi perusahaan tersebut. Dan kita berkontinu ya. Jadi itulah dari tingkat TK tadi mereka jumpa terakhir mereka bekerja, kita datangi tempat mereka. Jadi keuntungannya nanti kita semua berusaha ya. Polisi nggak bisa kerja sendiri juga ya, membantu masyarakat. Semoga nanti kelak Batam ini khususnya Indonesia bisa zero accident. Amin ya, kita sama-sama berdoa. Kita kurangi angka kecelakaan. Jadi angka kecelakaan ini sebetulnya mengalahkan angka korban perang. Jadi rata-rata meninggal dunia setiap hari itu di seluruh dunia itu cukup tinggi. Angka kecelakaannya didominasi pertama oleh siswa pelajar, anak-anak sekolah, kemudian para pekerja di perusahaan. Dua itulah yang mendominasi korban kecelakaan. Dan kalau misal sudah pernah disosialisasikan, kira-kira kenapa masih sering dilakukan hal tersebut? Ya, makanya tingkat kesadarannya itu kan sebagian orang masih ada yang belum ya. Yang perlu kami tekankan, yang perlu kami himbau, jadilah polisi bagi diri sendiri. Jangan pas giliran ada polisi nampak, baru kita tertib. Salah. Ya, salah sekali. Jadi sebelum kita bertindak, ya kita jadikan polisi diri sendiri. Ya, kita tanamkan budaya malu. Itu pertama. Jadilah polisi bagi diri sendiri. Kalau seandainya saya melanggar, saya malu pada diri sendiri. Itu yang kurang. Jadi kami perlahan-lahan akan memberi himbauan. Jadi semoga mereka menjadi polisi bagi diri sendiri, jadi tertib. Tertib itu bukan harus ada polisi loh ya. Kalau jatuh siapa yang rugi coba? Kita sendiri ya. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa pandangan Bapak terhadap boncengan antara bapak, anak, dan ibu?
Apa hal tersebut juga dapat ditindak oleh polisi? Kalau sesuai bunyi pasal 292, kita memberi himbauan dulu ya. Jadi polisi ini punya hati nurani juga, bukan ujuk-ujuk langsung ditilang, dikasih. Ya, kita himbau dulu. Apalagi pesan Pak Kapolri sekarang, kita kedepankan humanis, kemudian kita memberi himbauan kepada pelanggar, ya, bukan langsung ditilang. Nah, kemudian setelah kita himbau, kedepannya seorang ayah pun membonceng keluarganya pun lain kali tidak diulangi lagi kan, kalau mereka betul-betul sayang sama keluarga. Kita himbau dulu, kita beri sosialisasi. Oke, baik Pak. Sekian terima kasih dari wawancara ini dan terima kasih juga Bapak karena sudah bersedia melakukan wawancara dengan saya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi dengan saya bersama narasumber saya yang keempat. Dengan siapa namanya? Baik, saya akan melakukan wawancara saya sekarang. Pertama, menurut Anda sebagai salah satu anggota dari masyarakat ini, apa membonceng lebih dari satu penumpang oleh pengendara sepeda motor itu boleh dilakukan di jalan raya? Menurut saya tidak boleh sih, karena setahu saya kalau untuk kendaraan bermotor itu cuma boleh dinaiki oleh satu yang bawa sama satu lagi penumpang. Oke, apakah Anda sendiri pernah melakukan hal tersebut, membonceng lebih dari satu penumpang saat mengendarai sepeda motor? Jujur pernah. Oke, kira-kira apa alasan Anda melakukan hal tersebut? Padahal hal tersebut itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam ranah hukum. Sebenarnya saya pernah melakukan itu karena ada urusan mendadak, jadi saya membawa lebih dari satu penumpang. Terus yang kedua karena jaraknya dekat gitu sih. Oke. Ya. Jadi apa pandangan Anda terhadap permasalahan membonceng lebih dari satu penumpang oleh pengendara sepeda motor yang masih sering dilakukan saat ini? Menurut saya itu tergantung kepada penggunanya ya, jadi sesuai dengan kesadaran masing-masing. Terus kalau mereka terkena masalah ya itu tanggung jawab mereka sendiri sih menurut saya. Oke, baik. Jadi sekian dari wawancara ini. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi bersama saya dengan narasumber saya yang kelima. Dengan siapa Pak namanya? Reno. Oke, baik Pak. Saya akan mulai sekarang. Jadi menurut Bapak sebagai salah satu anggota dari masyarakat ini, apakah membonceng lebih dari satu penumpang saat mengendarai sepeda motor itu boleh dilakukan di jalan raya? Ya, kenapa Pak? Soalnya Oke. Apa Bapak sendiri pernah melakukan kegiatan tersebut? tapi biasanya saya lakukan di jalan-jalan yang Oke. Ada alasan nggak ya Pak kenapa Bapak melakukan hal tersebut? biasanya ada hal-hal tertentu, biasanya dengan cepat atau butuh waktu yang cepat itu. Oh, oke, baik. Jadi apa pendapat Bapak terhadap permasalahan membonceng lebih dari satu penumpang yang masih sering dilakukan oleh pengendara motor sepeda motor saat ini? Tanggapan saya sih kalau boleh, apalagi kalau di jalan-jalan raya yang seperti ini, kalau boleh dihindari lah. Soalnya bisa membahayakan yang dibonceng sama yang ini. Karena kan kapasitasnya kan biasanya kan harus. Ya. Baik Pak. Jadi sekian, terima kasih dan terima kasih juga Bapak karena sudah bersedia wawancara dengan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya dengan narasumber saya selanjutnya. Perkenalkan saya siapa? Bisa. Pak Pisan ya. Dan saya akan mulainya sekarang. Jadi menurut Abang sebagai salah satu anggota dari masyarakat ini, apa membonceng lebih dari satu penumpang oleh pengendara sepeda motor itu boleh dilakukan di jalan raya? Harapan kepada sama peraturan. Namanya peraturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Oke, baik. Apakah Abang sendiri pernah melakukannya? Mungkin sebelum tahu tata kota tertib ya, apalagi kita yang belum punya SIM pasti namanya naik motor yang motor aja. Ya kalau kena tilang baru tahu. Tapi belum pernah.
Oke, jadi kira-kira dulu alasan apa ya Bang yang membuat Abang melakukan hal tersebut? Waktu mepet sih, kadang mepet dimanapun, namanya tiap orang belum ada kendaraan, mau nggak mau kita harus langsung aja gitu, ketika punya masalah. Dan apa pandangan atau pendapat Abang terhadap permasalahan membonceng lebih dari satu penumpang oleh pengendara sepeda motor yang masih sering dilakukan saat ini? Lebih baik jangan sih, namanya bahaya, soalnya kita nggak tahu kapan kejadiannya gitu. Lebih baik menaati peraturan, lebih baik ketimbang melanggar peraturan, kita tahu yang kena rugi juga gitu kalau tilang. Baik, sekian dari wawancara ini. Terima kasih juga Bang karena sudah bersedia wawancara dengan saya. Terima kasih. Dari wawancara tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat tahu bahwa aksi tersebut merupakan salah satu aksi yang melanggar peraturan hukum mengenai tata tertib lalu lintas, serta berbahaya untuk dilakukan karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dimana membahayakan bagi diri sendiri dan juga orang yang dibonceng maupun orang lain. Aksi tersebut memang berbahaya untuk dilakukan karena aksi membonceng 3 telah melebihi batas kapasitas kendaraan roda 2. Selain itu, pelakunya juga sudah jelas mengabaikan keselamatan dalam berkendara. Adapun berkendara sambil bonceng 3 itu juga tentu tak nyaman, baik bagi para pengendara ataupun si pengemudi, dikarenakan keseimbangannya itu akan terganggu dan berpotensi menyebabkan suatu kecelakaan. Apalagi beban yang bakal diangkut itu bisa saja tidak seimbang, sehingga bisa menyebabkan kendaraan bermotor itu oleng. Nah, dalam hal ini, jumlah orang yang akan dibonceng itu bakalan mempengaruhi pengendara dalam menjaga suatu keseimbangan. Ketika ada orang yang dibonceng, maka dapat meningkatkan tingkat kesulitan si pengendara. Apalagi roda 2 itu kan terbatas pada keseimbangan semata. Nah, dalam mengendalikan motor itu dengan sempurna, si pengendara itu harus selalu dapat menjaga keseimbangannya. Adapun pada beberapa kasus kecelakaan karena bonceng 3 ini, yang menjadi korban dengan cedera yang parah itu adalah orang yang dibonceng, karena mereka itu tidak siap, tidak bisa melihat situasi di depan dan juga kurang waspada. Namun, walau masyarakat sudah tahu bahwa hal tersebut berbahaya dan melanggar peraturan, tapi tetap saja masih dilakukan. Dalam hal ini, memang kesadaran bagi pengendara itu perlu ditingkatkan. Memang jika dikaji berdasarkan apakah masyarakat itu tahu bahwa hal tersebut melanggar hukum, tentu kesadaran masyarakat bisa terbilang lumayan dan cukup tinggi karena mereka tahu bahwa hal tersebut itu melanggar hukum. Tapi kalau dikaji menurut aksinya, tentu tingkat kesadaran masyarakat itu rendah karena mereka tahu bahwa hal tersebut itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, tapi tetap saja mereka lakukan. Nah, adapun beberapa masyarakat yang menanamkan kesadaran tersebut mengenai aturan bonceng 3 ini pada diri mereka sendiri, tapi ada juga yang tidak. Sehingga dalam hal ini bila dikaji berdasarkan teori hukum menurut Lawrence M. Friedman, terdapat 3 hal yang harus kita analisis. Yang pertama itu substansinya. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa penegakan hukum atau aturannya ini masih bisa terbilang lemah karena aturan tersebut tidak dapat membuat masyarakat jera atau takut hingga tidak berani melakukan hal tersebut lagi. Nah, kedua, struktur. Dalam hal ini kita juga harus tahu bahwa peran dari aparat negara seperti kepolisian itu sangat penting. Nah, tapi memang benar bahwa mereka itu tidak bisa sembarangan menilang orang. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa polisi itu juga mempunyai hati nurani. Jadi mereka akan memilih orang yang bakal ditilang seperti apa yang sudah dikatakan oleh Pak Indra. Misalnya saja seperti aksi membonceng antara ayah, ibu, dan anak. Memang hal tersebut juga dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Karena sudah terdapat aturan yang sudah diberlakukan ataupun diterapkan maupun ditetapkan. Nah, sehingga mereka juga bisa dijerat berdasarkan pasal yang berlaku. Namun, kita juga harus tahu bahwa jika dikaji menurut faktor ekonominya masyarakat, mungkin kemampuan mereka untuk membeli alat transportasi alternatif seperti kendaraan bermobil itu masih menjadi suatu kendala. Apalagi ditambah bisa saja mereka mempunyai hal yang mendesak yang mengharuskan mereka itu melakukan aksi bonceng 3 tersebut. Sehingga dalam hal ini polisi mungkin akan menutup mata. Namun, bila yang melakukan aksi tersebut adalah anak pelajar, hal tersebut tentu harus ditindak oleh polisi. Dikarenakan anak pelajar itu kan biasanya akan melakukan aksi membonceng 3 sambil melakukan hal yang berbahaya, seperti ugal-ugalan. Nah, maka dari itu, peran polisi dalam menindak mereka itu cukup penting. Karena aksi yang biasanya dilakukan oleh anak pelajar ini dapat membahayakan keselamatan bagi si pengendara, maupun orang yang diboncengnya, maupun orang-orang lain. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa peran aparat negara seperti polisi ini memang masih harus ditingkatkan agar aksi membonceng 3 oleh anak muda ini dapat pelan-pelan dihindari. Selanjutnya, kultur.
Nah, dalam hal ini kita harus tahu bahwa kebiasaan buruk masyarakat dalam membonceng 3 itu masih sering dilakukan. Masyarakat sering menjadikan alasan karena ingin cepat, tabrakan waktu, waktunya mepet, tidak ingin ribet, ingin cepat sampai tujuan, setia kawan, dan berbagai alasan lainnya untuk melakukan aksi bonceng 3 tersebut yang sebenarnya dapat membahayakan diri mereka sendiri bahkan orang lain. Maka dalam hal ini tentu membutuhkan kontrol sosial atau hal-hal yang dapat membuat masyarakatnya itu perlahan-lahan menghapuskan kebiasaan buruk tersebut. Nah, dalam hal ini penegakan hukumnya itu tentu harus lebih ditegakkan dan dikuatkan aturannya. Nah, bukan berarti harus dihapuskan hukumnya dan diganti dengan aturan yang lebih baru dan lebih baik. Tidak, namun penegakan hukumnya itu harus lebih ditingkatkan saja, yang dimana penegakan hukum tersebut bisa diwujudkan apabila masyarakatnya itu sudah tertib dan juga mematuhi aturan tersebut. Nah, sehingga yang harus ditegakkan terlebih dahulu adalah masyarakatnya, agar peraturannya itu juga bisa ditegakkan posisinya ketika masyarakatnya itu sudah mematuhi segenap aturan yang berlaku. Kedua, dari penegakan hukum secara preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan melakukan sosialisasi keamanan, keselamatan, ketertiban dalam berlalu lintas pada pengguna jalan, serta memberikan edukasi maupun penyuluhan seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Indra tadi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan pada saat berkendara. Nah, dalam hal ini saya cukup setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Indra, bahwa hal tersebut memang harus ditanamkan sejak dini terlebih dahulu agar mereka sudah memiliki fondasi untuk mematuhi aturan tersebut sejak kecil, dan ketika mereka sudah besar nanti, mereka akan berpikir bahwa, oh, hal ini berbahaya, saya tidak boleh melakukannya. Selanjutnya, proses penegakan hukum secara represif yang juga bisa dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu melaksanakan patroli silang dan juga patroli sinar biru dengan menggerakkan anggota kepolisian lalu lintas di daerah yang sering terjadi pelanggaran tersebut pada jam-jam rawan langgar maupun mengadakan razia. Nah, sehingga dalam hal ini seperti yang telah dikatakan oleh Pak Dedi, peran polisi memang terbilang cukup penting dan mereka juga harus gencar dalam menindak hal tersebut terutama bagi anak-anak muda. Adapun bila dikaitkan dengan teori hukum menurut Sujono Sekanto, komponen sarana prasarana dan masyarakat sendiri itu juga terbilang penting. Yang dimana dengan adanya sarana prasarana seperti CCTV, polisi tentu bisa bekerja dengan baik. Nah, dalam hal ini sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum itu tidak dapat mungkin bisa menyerasikan peranan yang disesuaikan dengan peranan mereka yang aktual. Nah, adanya CCTV ini pun dapat memudahkan mereka dalam memantau berbagai aksi pelanggaran dari masyarakat terkait dengan pelanggaran lalu lintas seperti bonceng 3. Kemudian untuk masyarakat sendiri, tentu dalam hal ini masyarakat juga harus menanamkan kesadaran pada diri mereka masing-masing. Nah, dalam hal ini saya cukup setuju dengan pendapat Pak Indra bahwa masyarakat itu harus menjadi polisi bagi diri mereka sendiri. Mereka itu harus malu bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu telah melanggar hukum. Nah, jangan ketika ada polisi saja baru mereka menaati berbagai peraturan lalu lintas ataupun tata tertib dalam lalu lintas. Nah, dalam hal ini menanamkan kesadaran untuk mematuhi berbagai tata tertib itu sangat penting untuk menetipkan segala aturan bahkan kondisi yang ada di jalan raya. Adapun saya juga setuju dengan apa yang sudah dikatakan oleh Kevin pada wawancara tersebut bahwa kesadaran akan berbahaya bonceng 3 itu harus dari diri sendiri. Mereka itu harus sadar bahwa jika mereka terkena masalah maupun ditilang itu yang rugi siapa? Tentu diri mereka sendiri. Nah, dan hal ini juga akan menjadi tanggung jawab pada diri mereka masing-masing. Nah, sehingga menjadi polisi bagi diri sendiri itu sangat penting. Tidak perlu tunggu untuk diatur baru bisa tertib. Jangan menjadikan berbagai kebiasaan alasan itu sebagai alasan untuk melakukan aksi bonceng 3. Karena jika sudah terjadi suatu masalah, maka Anda sudah telat sadarnya. Selanjutnya, peran orang tua untuk anak-anak mereka juga terbilang penting. Orang tua dapat melarang bahwa aksi membonceng 3 itu berbahaya bagi keselamatan diri mereka masing-masing. Dan orang tua juga dapat melarang keras aksi tersebut pada anak-anaknya, apalagi yang anaknya itu suka mengendarai motor sambil ugal-ugalan. Nah, jika orang tua sudah melarang keras, tentu sebagai anak yang baik harus mendengarkan perkataan atau nasihat dari orang tuanya. Sehingga kebijakan dari orang tua untuk menangani hal seperti ini juga sangat diperlukan. Adapun untuk kasus seperti ayah membonceng istri dan anaknya, memang hal tersebut juga perlu disosialisasikan atau diberi penyuluhan seperti perkataan Pak Indra. Namun memang bila dikaji dari berbagai faktor, benar bahwa polisi itu tidak bisa sembarangan menilang orang, apalagi menemukan kasus seperti ini. Memang hukum itu dinamis dan ada yang mengatakan bahwa hukum itu tidak adil, namun mau gimana lagi? Sehingga dalam hal ini, memang menanamkan kesadaran bagi diri sendiri sudah menjadi poin penting untuk menghapuskan kebiasaan buruk membonceng 3 secara perlahan. Nah, jika memang telah dilakukan sosialisasi atau diberi penyuluhan, tapi dilakukan lagi, maka tanggung jawab ada pada diri masing-masing.
Adapun berbagai cara memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat untuk selalu bisa mengutamakan keselamatan dalam berkendara di jalan raya dan mematuhi aturan dalam lalu lintas maupun tata tertib lalu lintas. Namun tetap saja masih banyak masyarakat yang menganggap remeh dan baru akan tersadar apabila sudah terjadi suatu masalah ataupun kecelakaan. Nah, dalam hal ini, taatilah berbagai peraturan lalu lintas maupun tata tertib lalu lintas yang berlaku dengan benar. Jangan melanggar hal tersebut karena selain membahayakan diri sendiri juga dapat membahayakan orang lain. Jadi, mulailah dari diri sendiri dengan meningkatkan kesadaran dan menjadi polisi bagi diri sendiri. Dengan begitu, kita juga turut serta untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan. Nah, selain itu, polisi juga dianggap sebagai salah satu aparat penegak hukum karena merekalah yang paling mengetahui akan suatu aturan. Nah, dengan demikian, apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila didukung oleh segenap elemen masyarakat dan menjadi teladan bagi masyarakat. Nah, sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tata tertib lalu lintas di jalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung akan memberi contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan. Nah, dengan hal ini, semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, jadi apakah kalian masih ingin melakukan aksi bonceng 3 di jalan raya?